Selamat datang Pak Ganjar, terima kasih sudah mau hadir ke podcast IJP. Podcast kita ini mau membahas soal surat edaran nomor 131 tahun 2025, membahas membatasi penggunaan foto gubernur, wakil gubernur, dan sekda di luar ruang ya bahasanya. Iya. Untuk latar belakang memang tidak ada hal yang spesifik khusus. Memang Pak Gubernur perintah untuk lebih fokus saja pada capaian kinerja. Gantinya mungkin informasi kegiatannya, tidak menonjolkan pimpinan daerah atau kepala daerah. Tujuannya memang membiasakan, Pak Gubernur membiasakan untuk teman-teman OPD lebih menonjolkan output atau kinerja, karena itu yang akan dilihat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IJP, Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi di podcast IJP Lampung. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan membahas hal yang istimewa juga. Kita sudah kedatangan Pak Ganjar Jationo, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Selamat datang Pak Ganjar, terima kasih sudah mau hadir ke podcast IJP. Terima kasih teman-teman IJP sudah mengundang kami. Nah Pak, kali ini podcast kita ini mau membahas soal surat edaran nomor 131 tahun 2025 yang membahas membatasi penggunaan foto gubernur, wakil gubernur, dan sekda di luar ruang ya bahasanya. Iya. Nah, aturan ini tuh sempat viral lah. Saya lihat di Instagram, di Twitter, di medsos lainnya ada banyak pujian lah untuk SE ini. Kalau boleh diceritakan apa sih Pak alasan bisa muncul surat edaran ini? Ya, terima kasih Sobat IJP semua yang kami hormati. Terima kasih atas undangan ini. Kami merasa terhormat bisa hadir di podcast IJP yang kali ini akan membahas tentang surat edaran 131/2025 yang bersubstansikan pembatasan foto pimpinan daerah atau kepala daerah yang membatasi ya untuk media luar ruang. Baiklah, untuk latar belakang memang tidak ada hal yang spesifik khusus. Memang Pak Gubernur perintah untuk lebih fokus saja pada capaian kinerja, kemudian program dan output dari katakanlah Pemprov secara keseluruhan, dan tidak terlalu menonjolkan unsur personal, gitu ya. Sehingga secara substansi maka itu perlu diatur pembatasannya. Nah, meliputi itu media luar ruang. Nah, jenisnya apa saja? Pertama, baliho atau billboard. Kemudian spanduk, umbul-umbul, videotron, dan sejenisnya media luar ruang. Pembatasan ini dilakukan oleh siapa? Yang pertama oleh perangkat daerah. Yang kedua oleh mitra. Nah, inilah kami merasa penting dan terima kasih diundang IJP untuk podcast, berkesempatan mensosialisasikan kepada mitra kerja. Misalnya Dinas Pertanian punya mitra alat mesin pertanian, perusahaan berkolaborasi misalnya menangani satu persoalan pertanian, membutuhkan alat, itu nggak perlu ada foto kepala daerah, tapi langsung aja fokus kepada bagaimana produktivitas alat itu, manfaatnya untuk petani, dan seterusnya. Itu yang lebih ditekankan Pak Gubernur. Kemudian siapa aja pimpinan daerahnya, meliputi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pak Sekda. Itu, nah, kira-kira seperti itu Mbak. Kan kepala daerahnya lagi nih yang dijadikan gambar utama. Gantinya apa? Gantinya mungkin informasi kegiatannya. Atau logo. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanaman mangrove. Ya, perlu diperlihatkan bagaimana mangrove-nya, manfaat mangrove untuk apa gitu dengan itu ditanam, melindungi wilayah pesisir, misalnya seperti itu. Kalau Dinas Pendidikan misalnya pengumuman penerimaan siswa baru, ya lebih fokus aja kepada substansi penerimaan siswa barunya, tidak menonjolkan pimpinan daerah atau kepala daerah. Lebih jadi supaya fokus pada kinerja substansi. Program atau outputnya. Ya.
Nah, sejauh ini sudah dengar belum Pak apa tanggapan masyarakat soal aturan ini? Iya, saya mendengar justru dari teman-teman IJP katanya sempat viral dan sebagainya. Sebetulnya tujuannya bukan itu, tujuannya memang membiasakan, Pak Gubernur membiasakan untuk teman-teman OPD lebih menonjolkan output karena atau kinerja karena itu yang akan dilihat masyarakat. Kami tidak berhitung, tidak memperhitungkan, tidak memperkirakan viral atau tidak gitu ya. Nah, tapi rupanya katakanlah bukan viral lah ya, tanggapannya positif dari masyarakat, kurang lebih seperti itu. Ya, kami bersyukur kalau itu ditanggapi secara positif oleh masyarakat. Tapi sama sekali Pak Gubernur tujuannya bukan mau viral apa gitu, bukan gitu. Tapi intinya kita fokus substansi. Fokus pada substansi program, capaian kinerja dan layanan-layanan publik yang memang harus di-deliver ke publik. Sejauh ini sosialisasi kita untuk menyampaikan surat edaran ini seperti apa, Pak? Ya, sosialisasinya pertama kepada seluruh OPD dan kepada OPD juga diminta untuk menyampaikan kepada mitra kerjanya. Karena kadang-kadang bukan OPD yang buat spanduk atau materi promosi media luar ruang. Ya, dengan mitra itulah yang nanti makin baik dia makin. Saya juga ingin berterima kasih. Kesempatan ini juga ingin mensosialisasikan surat edaran ini khususnya kepada rekan-rekan yang bergerak di dunia usaha percetakan dengan dipublikasikan melalui podcast IJP. Mudah-mudahan teman-teman yang bergerak di percetakan printing juga memahami ada regulasi ini untuk di tingkat provinsi, kira-kira begitu, Mbak. Nah, tapi ini kan bentuknya surat edaran. Kalau misalnya ternyata masih ada yang pakai foto gubernur atau wakil gubernur atau Pak Sekda misalnya, apakah ada sanksi kah atau gimana gitu? Karena sifatnya himbauan dan lebih kepada penetapan ya, Bu. Jadi kita lebih kepada himbauan. Alhamdulillah ya OPD responnya positif. Mereka juga dengan cepat menyesuaikan. Ada sih di awal-awal kadang-kadang ada yang lupa, ada yang apa ya kita tegur gitu kan. Kita informasikan bahwa ada surat edaran ini dan biasanya mereka bersedia mengganti gitu. Dan sudah di awal-awal ada beberapa yang mengganti sebelum pelaksanaan kegiatan ya. Aman tapi ya, nggak kena marah kan? Enggak lah, nggak ada marah-marah ya. Siapa tahu nanti tidak boleh seperti ini. Enggak dihimbau aja gitu. Nah, kalau sejauh ini masih ditemukan nggak gambar-gambar pimpinan atau sudah selaras semuanya? Alhamdulillah kalau yang dari OPD provinsi dan mitranya relatif sudah tidak ada. Cuma yang sering ditanyakan itu teman-teman dari daerah. Nah, karena daerah ini hanya mengatur ke Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan Pak Sekdas, pimpinan di provinsi, kami menghimbau juga kepada kabupaten kota, tapi kan ada kebutuhannya ada di kabupaten kota. Tapi kalau beberapa yang saya lihat, mereka juga kawan-kawan kabupaten ada beberapa yang juga tidak menampilkan foto kepala daerahnya secara personal, pribadi gitu ya. Tapi lebih kepada rame-rame, misalnya Forkopimda bareng begitu. Nah kira-kira gitu. Malah lebih banyak tapi ya. Iya. Nah tapi kalau untuk 15 kabupaten kota yang lainnya seperti apa tuh Pak imbauan kita juga? Mereka juga menanggapi dengan cukup positif, menyesuaikan gitu. Dan kita lihat juga tidak terlalu banyak juga gitu kan publikasi yang menonjolkan di media luar ruang. Ini di media luar ruang ya Mbak ya, kepala daerah. Bukan berarti tidak boleh sama sekali untuk hal-hal yang mungkin prinsip misalnya ada tamu negara atau tamu apa yang memang secara protokoler kementerian atau protokoler kenegaraan di tingkat atas harus ada yang kita menyesuaikan tapi tidak yang ya kita berusaha seminimal mungkin lah gitu ya. Jadi harus lihat-lihat situasi dan kondisi. Iya, tapi umumnya tidak gitu. Nah, apa sih Pak harapannya dari diterapkan SE ini? Iya, sebetulnya ini sebuah langkah sederhana agar Pak Gubernur mungkin message utamanya adalah mengajak kita OPD untuk berkinerja lebih baik dan yang ditampilkan itu output khususnya kepada instansi atau OPD yang menangani pelayanan publik secara langsung, kira-kira begitu. Jadi memang pesannya untuk yang fokus di pelayanan publik ya, kan ya? Di pelayanan publik, di output, atau di kinerja, atau di program. Gitu, jangan sampai poinnya tidak tahu, malah orang lihatnya foto pimpinannya aja. Iya, dan kebijakan penyampaian informasi juga Pak Gub, di luar media luar ruang juga beberapa kali menyampaikan arahan
agar yang lebih ditonjolkan itu substansi program, manfaat kepada masyarakat atau output dari kegiatan itu. Tidak seremonialnya, tapi outputnya gitu, bagi masyarakat atau manfaatnya bagi masyarakat. Nah ini kan bentuknya SE, berlakunya gimana tuh Pak? Sampai kapan? Sampai SE ini diberlakukan, gitu. Sampai ada SE pengganti gitu ya? Atau pembatalan kah, atau penyesuaian berikutnya gitu. Nah, mungkin tadi sudah kita bahas banyak ya soal SE ini, apa saja harapan dan tujuannya gitu. Kalau pesan Pak Kadis nih untuk masyarakat Lampung melihat perubahan ini seperti apa? Iya, kami intinya dari sisi kami tadi ingin menyampaikan lebih banyak outputnya, programnya, substansinya, dan capaian atau kinerjanya. Kami serahkan kepada publik untuk menilainya. Kalau ditanggapi positif kami bersyukur. Mudah-mudahan ini kalau baik ya tentu akan Pak Gubernur tentu akan mempertimbangkan untuk dilanjutkan. Kalau dalam waktu dekat adakah apa nih misalnya masyarakat bisa mengadukan masalah-masalah juga nggak? Oh iya, kalau kanal pengaduan kan sudah cukup banyak. Hampir semua instansi punya kanal pengaduan, termasuk juga di Pemprov gitu kan. Itu sudah ada impresnya untuk melakukan penyediaan kanal pengaduan gitu, Mbak. Nah, Pak, ini sekalian kita terakhir ya, karena aku kemarin lihat ada aplikasi Lampung In. Oh iya. Ya, biar sekalian kita sampaikan kepada teman-teman apa sih Lampung In itu dan gimana saja fitur-fiturnya gitu. Lampung In itu memang diinisiasi Pak Gub untuk memudahkan layanan, penyampaian informasi termasuk tadi keluhan dan sebagainya. Itu isinya banyak, ada tentang capaian dan seterusnya. Diikhtiarkan untuk menjadi super app, jadi semua nanti bisa relatif tercover di Lampung In. Teman-teman bisa mencoba dan kami terus melakukan perbaikan, improvement di bawah bimbingan kantor Menpan RB, kantor Bappenas, kemudian Depdagri untuk lebih menyempurnakan fitur, menu, dan penggunaan dari Lampung In. Kira-kira demikian, Mbak. Gitu. Jadi masyarakat bisa langsung lapor di situ ya? Iya, memang ada kanal pengaduan di situ yang juga terintegrasi, kan ada impres tentang SP4N lapor, yang itu nanti akan ada respon, akan ada penanganan, dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis, sangat mencerahkan ya. Mudah-mudahan apa yang jadi pesan Pak Gubernur bisa tersampaikan kepada masyarakat, kepada OPD dan mitra. Ya. Nah, apa nih Pak, penutup sedikit lah dari Pak Kadis untuk OPD mungkin, atau pesan Pak Gubernur untuk OPD dan masyarakat, seperti apa Pak? Iya, secara umum Pak Gubernur berkali-kali juga mengajak kita semua saling berkolaborasi ya Mbak. Baik itu OPD, komunitas atau masyarakat, dunia perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Jadi kelima unsur ini betul-betul diharapkan untuk saling berkolaborasi. Kolaborasi itu saling memberikan potensi terbaiknya untuk Provinsi Lampung, yang di tengah segala keterbatasan mungkin ada beberapa hal yang memang patut kita syukuri di Provinsi Lampung, misalnya situasi aman, damai, dan seterusnya. Di samping kita juga berupaya dengan kolaborasi itu mengejar berbagai ketertinggalan. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak Pak Kadis atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih teman-teman IJP. Oke teman-teman, itulah tadi podcast kita bersama Pak Ganjar Jationo. Tadi kita sudah membahas soal surat edaran 131 tentang pembatasan foto pimpinan di Provinsi Lampung di luar ruang. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi untuk masyarakat. Kita akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa dengan saya Faiza Uktianisa di podcast-podcast IJP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.